Baik, kita lanjut ya. Apa enggak ya tanya? Kita belum connect ya? Hah? Baik, bismillah. Kita lanjut. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Dan betul apa yang dikhawatirkan oleh Maryam, bahwa nanti dia akan menerima cemoohan, gunjingan dari kaumnya, dan ternyata kaumnya pun mengatakan ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Kamu telah datang kepada kami, kamu telah membawa sesuatu bencana yang besar. Coba perhatikan dua redaksi. Yang pertama, Allah gunakan atayati yang artinya datang. Yang kedua, Allah menggunakan ji'ti syai'an fariya. Ji'ti juga artinya datang. Kebiasaan Quran atau tradisi Quran itu menggunakan redaksi yang berbeda untuk menyatakan sesuatu yang memang memiliki esensi yang berbeda, walaupun terjemahannya sama. Atayati itu sesuatu yang datang dengan kemudahan, sesuatu yang datang, usaha manusia itu sangat berperan untuk mendatangkan yang namanya ata. Maka soal rezeki dan juga termasuk tentang kepemimpinan, Allah menggunakan ata karena mudah. Dan itu bisa dicapai oleh siapapun, bahkan orang kafir musyrik sekalipun. Nah, maka tu'til mulka man tasya, pakai tu'ti. Sedangkan ja'a yaji'u menjadi ji'ti di sini, datang dengan susah payah, datang dengan usaha yang maksimal, dan itu pertolongan Allah itu sangat-sangat berperan di situ. Sehingga fa'atat bihi qaumaha, kenapa pakai ata? Untuk menunjukkan bahwa perasaan Maryam alaiha salam saat itu benar-benar sudah Allah ringankan untuk kembali ke kaumnya. Sedangkan laqad ji'ti syai'an fariya menunjukkan dua hal. Yang pertama, karena yang dituduhkan adalah sebuah kemaksiatan besar, yaitu perzinahan. Sebetulnya segala kemaksiatan itu adalah berat, susah dilakukan oleh manusia yang normal. Makanya kalau antum lihat redaksi di akhir surat Al-Baqarah, itu kan ada laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Lihat terjemahnya pasti beda itu. Untuk kebaikan Allah menggunakan kasabah, laha ma kasabat. Sedangkan untuk maksiat Allah menggunakan iktasabat, wa 'alaiha maktasabat. Nah, kalau dibaca mudah yang mana? Kasabat atau iktasabat? Berarti kebaikan itu sebetulnya mudah, sedangkan kemaksiatan itu sebetulnya susah. Nah, gitu. Iktasaba itu kan susah. Jadi fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu, dia datang ke kaumnya dan datangnya itu sudah ringan karena sudah Allah berikan pertolongan, dan kaumnya pun ternyata tetap suudzon. Dan memang wajar ya ketika kaumnya menyatakan hal ini, karena Maryam hamil dan bahkan melahirkan, tetapi belum diketahui dia menikah. Maka arah pikiran masyarakat itu pasti negatif kan gitu. Dan ini menunjukkan gini, karakter kebanyakan manusia itu memang menilainya itu adalah secara zahir. Dan biasanya orang yang tidak berilmu, apa yang dia lihat di zahirnya itu, dia langsung menyimpulkan, langsung menuduh, bahkan langsung menghakimi tanpa mengetahui perihal yang sebenarnya. Itu kan. Jadi kalau misalkan pulang kemudian dari mana kemudian tiba-tiba hamil misalkan, makanya kenapa tidak disarankan dalam hukum syariah nikah itu secara tersembunyi. Maka sunnahnya adalah diiklankan atau diumumkan.
agar tidak terjadi suudzon di kemudian hari. Nanti kalau nggak diumumkan misalkan iya saya sah saja, nikahnya sah gitu, asalkan ada siswa ya, ada suami istri, wali, akad nikah dan saksi itu sudah sah. Namun jika tidak diumumkan khawatirnya gitu loh, itu kok rentang-renteng berduaan terus tiba-tiba melending kemudian melahirkan, ini anak sopo gitu. Untuk menghilangkan suudzon manusia. Nah ini Maryam ini kisahnya menarik memang. Dia tidak pernah tersentuh laki-laki. Bukan soal dia nggak punya suami, nggak pernah disentuh. Jadi kalau hanya sekedar dia bisa hamil, bisa melahirkan tanpa suami, banyak sekarang. Tapi bukan berarti itu seperti Maryam. Maka redaksi Maryam bukan saya kenapa punya anak padahal saya belum menikah, nggak gitu redaksinya. Walam yamsasni bashar, saya belum tersentuh, belum disentuh laki-laki manapun gitu. Jadi jika Allah memang sudah menolong manusia walaupun seberat cobaan Maryam ini, maka akan menjadi ringan dan dia bisa melangkah ke depan dengan sangat tenang karena keridhaan Allah bersamanya. Dan ini menjadi salah satu ciri khas ya, salah satu ciri khas waliullah. Coba perhatikan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dekat dengan Allah. Jika mereka itu difitnah, mereka itu jarang membalas. Jadi seolah-olah biarlah Allah yang langsung membalas, gitu kan? Coba Nabi SAW pernahkah membalas ejekan, cemoohan, gelar-gelar yang diberikan kepada beliau dari orang Quraisy? Nggak ada satupun yang dibalas kan? Nabi dijuluki kahin, sahir, majnun, apa lagi? Memecah belah Quraisy dan seterusnya. Tidak pernah terucap dari lisan beliau kemudian membalas mereka. Rasul hanya mengharapkan balasan itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau antum pengen cepat naik kelas, kalau difitnah nggak usah balas, gitu maksudnya. Jadi biarin aja Allah yang balas langsung. Tapi kalau nggak kuat ya balas saja. Yuk, boleh loh. Baik. Jadi maksudnya kenapa boleh membalas keburukan? Wah, ada dalilnya. Apa dalilnya? Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Nah, boleh, tapi harus mithluha loh. Balasan yang sama itu namanya adil. Tapi kalau balasan lebih berat namanya zalim. Kalau dibalas dengan kebaikan namanya ihsan. Nah, pilih yang mana? Nah, pilih yang mana, Bu? Mau pilih seorang yang adil, zalim, atau ihsan? Beda gini. Kalau kita dizolimi orang, terus kita membalas kezoliman itu dengan kezoliman yang persis sama beratnya, berarti kita adil. Kalau kita balas dengan sesuatu yang lebih berat, namanya kita zalim. Tapi kalau kita tidak membalas keburukan kecuali dengan kebaikan, jadi keburukan kita balas kebaikan, namanya kita ihsan. Maryam itu tidak membalas, bahkan diperintahkan oleh Allah ketika nanti dicaci, dimaki, dicemooh di masyarakat, maka katakan saya sedang puasa berbicara. Berarti dia mendiamkan cemoohan orang itu dan menyerahkan balasannya kepada Allah. Antum kalau pengen, istilahnya orang Jawa pengen jadi wali, maka biarlah semua fitnah itu Allah sendiri yang akan membalas. Nah, kuatnya ya. Kemudian Allah katakan, ya ukhta Harun. Apa yang dikatakan oleh kaumnya kepada Maryam, wahai saudarinya Harun. Nah, ini redaksi ukhta Harun sendiri itu terdapat sekian banyak pendapat. Karena terjemahannya wahai saudarinya Harun. Harun ini Harun yang mana gitu.
setidaknya ada tiga pendapat besar ya. Nanti silakan antum mau ngambil yang mana aja boleh. Karena kata Harun itu terkenalnya siapa? Saudara Musa. Nabi Musa. Kakaknya atau adiknya? Kakak adiknya Musa. Harun itu kakaknya Musa atau adiknya Musa? Kakaknya. Adiknya. Kakaknya. 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 Adek. Kakak. Sudah, nggak usah gelut. Kakaknya. Puan. Yang jelas, terserah mau mengatakan itu kakak adik, yang jelas Harun itu lebih duluan lahir. Lah yuk kakaknya lah. Kakaknya lah. Justru kalau seandainya Nabi Musa duluan lahir, Fir'aun itu curiga. Tidak ada curigaan Fir'aun. Kenapa? Karena ada bayi namanya Harun. Saat itu masih menyusui, lahirlah Musa. Kemudian ibunya Nabi Musa itu kan mendaftarkan diri menjadi seorang yang menjadi apa namanya, yang menyusui Musa yang dilarung itu kan. Kalau seandainya nggak ada Harun, lo kamu nggak hamil kok mau menyusui itu dari mana kan gitu. Paham maksud saya? Nah, kapan-kapan kita bahas itulah. Tidaknya cara Allah aja. Apakah yang pertama Harun di sini maksudnya adalah saudara Musa alaihissalam atau kakaknya Nabi Musa? Lah, kenapa kok jauh banget antara Nabi Musa dengan kisah Isa alaihissalam ini? Karena kebiasaan Bani Israel itu menyebutkan nama-nama Nabi sebelumnya itu dianggap sebagai keluarga. Jadi sampai ke atas, sampai Nabi Ishak itu namanya keluarga. Itu namanya saudara-saudara gitu. Oke. Itu yang pertama. Berarti merujuknya kepada saudara Musa alaihissalam. Yang kedua, Maryam itu dinisbatkan kepada Harun. Maksudnya Harun itu adalah seorang laki-laki yang soleh masih dalam keluarga Imran. Bani Israel itu terbiasa dengan menggunakan menisbatkan seseorang itu kepada orang yang soleh. Jadi kayak apa ya? Walaupun bukan benar-benar saudaranya, tetapi dianggap sebagai saudara. Yang ketiga, itu memang benar-benar saudaranya Maryam. Artinya kalau saudaranya Maryam, berarti baik kakaknya atau adiknya, berarti itu adalah anaknya Imran. Nah itu. Pendapat yang ketiga ini memang secara redaksionalnya sangat-sangat relevan. Karena ya ukhta Harun berarti wahai saudarinya Harun. Nah itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas memang ada dua nama Harun kan. Ada Harun saudaranya Musa, ada Harun saudaranya Maryam. Ya ukhta Harun, yang jelas Harun ini adalah orang soleh, sehingga Maryam dinisbatkan ke sana. Maka na abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai saudarinya Harun, wahai Maryam, maka na abuki imra'a sau'in. Pakmu, ayahmu itu sekali-kali bukanlah seorang yang sau. Sau itu sebetulnya lebih parah dari su. Kalau bacakan su itu mudah daripada sau kan. Jazus sauti fil Quran itu indah. Semakin sulit dibaca, gelibet muter-muter dihafalkan, biasanya memang memiliki makna yang spesial. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah. Itu kan gelibet muter-muter kan. Kana abuki imra'a sau'in. Tidaklah sekali-kali ayahmu itu, berarti ayahnya Maryam siapa? Imran. Tidaklah Imran itu seseorang laki-laki yang buruk. Wa makanat ummuki, dan begitu juga ibumu itu bukanlah
seorang wanita yang baghiyah. Masih ingat baghiyah kemarin? Apa baghiyah? Penzina. Goda. Wanita penggoda untuk diajak berzina. Pelacur. Kita perhatikan untuk menyatakan abuki imro'ah. Kata imro'ah, imru'un itu laki-lakinya, imro'atun itu untuk manasnya. Kalau Allah menggunakan kata imru'un, imro'atun, itu untuk menunjukkan kemuliaan, kehormatan seseorang. Jadi bahasa untuk menyatakan manusia di dalam Al-Quran itu sekian banyak redaksi. Kadang menggunakan insan, anas, bashar, bani adam. Nah, termasuk ini apa? Imru'un atau imra'atun. Imru'un itu orang terhormat. Kalau orang terhormat bagaimana dengan akhir surat Abasa misalkan? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Orang mulia kok lari dari saudaranya, kenapa? Untuk Karena kiamat kan ya. kegentingan keadaan kondisi pada hari kiamat, orang yang mulia, orang yang baik saja itu sudah tidak kuat dan tidak bisa menolong saudaranya. Ini adalah cemoohan sekaligus sebagai sindiran keras dari kaumnya terhadap Maryam alaihissalam. Dan ternyata kalau kita lihat dampak dari fitnah ini sampai membawa keluarga besar. Sebetulnya yang difitnah siapa? Maryam tuh. Kenapa kaumnya membawa keluarganya? Si bapak, si ibu, saudaranya coba tuh. Makanya tidak heran ketika di surat Al-Baqarah Allah ulang 2 kali. Al-fitnatu akbaru minal qatl wal fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi fitnah itu lebih besar dampaknya daripada pembunuhan. Memang benar gitu. Karena ketika seorang itu difitnah, yang jatuh martabatnya, yang menjadi sasaran dari fitnah itu tidak hanya bersangkutan, tapi sampai kepada keturunannya, sampai kepada ayahnya, sampai keluarga besarnya gitu. Jadi ini kebaikan keburukan keluarga itu ternyata juga sangat berdampak kepada anak keturunannya. Jadi terus-menerus seperti itu. Jadi status keluarga itu akan berdampak kepada status kepribadian orang. Makanya kenapa Nabi SAW itu dilahirkan dari seorang yang mulia, suku yang mulia yaitu Quraisy, dari Abdul Muttalib, karena itu kemuliaan yang puncak di Quraisy. Nah berarti ilmu nasab itu penting, gitu loh maksudnya. Jadi ada 2, ada ilmu nasab, ada ilmu hasab, dan itu menjadi kriteria menikah. Cuma di Indonesia itu nasabnya saja sudah bermasalah, apalagi hasabnya. Mungkin yang masih memegang nasab kuat itu daerah-daerah barat, kayak Padang. Medan mana tuh? Yang termasuk Medan ya. Suku-suku ya. Itu masih memegang nasab. Apalagi orang Arab itu mah mbah ke-20 aja bisa tahu itu. Kita coba, ada yang tahu nggak mbah keempatnya siapa? Nah, mbahnya mbah deh. Mbahnya mbah, bukan mbahnya bapak. Kalau bapaknya mbah mungkin masih bisa kenal. Mbahnya mbah. Ada masih kenal? Tuh. Gimana mau nyari nasabnya? Nasab kita juga jelas. Kita itu anak siapa? Dan keterputusan nasab itu akan kehilangan hasab namanya. Hasab itu adalah kemuliaan apa yang dimiliki oleh garis keturunan itu. Nah, nasabnya ada bermasalah kita ini. Cobalah cari nasabnya. Ini PR ya. Cari nasab, udah nggak usah jauh-jauh ya, ke-5 ke 4. Mungkin orang keturunan Arab tahu, jaga. Fa'asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Tadi Maryam dibekali oleh Allah agar nanti kalau pulang ke kaumnya, kamu harus inni nazartu lirrahmani sauma.
kamu harus komitmen untuk puasa ngomong, tidak ngomong. Maka saat ditanya, dituduh, dicaci maki seperti tadi, Maryam harus diam. Jadi ternyata diam itu terkadang bisa menyelesaikan masalah. Nah, contohnya ini. Tapi kalau antum punya masalah yang harus ngomong, ya jangan diam. Cari perkara. Kamu nyolong sendal saya. Ya berarti dia nyolong beneran. Fa'asyarat ilaihi, maka dia hanya memberikan isyarat ilaihi kepada bayi kecilnya itu, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Jadi nanti coba bayangkan gitu, Maryam alaihissalam menggendong bayi kecil yang baru dilahirkan, pulang ke kaumnya, langsung diserbu dengan sekian banyak pertanyaan yang menyakitkan hati, terutama ini wanita gitu loh. Lah kalau laki-laki mungkin bisa sumpel telinga. Laki-laki itu diomelin kayak apa, terkadang juga masuk telinga kanan, keluar telinga kanan juga. Ya mental aja, nggak pernah masuk. Kalau perempuan nggak bisa. Antum yang belum menikah itu hati-hati. Omongan antum itu kadang tidak masuk lagi ke telinga, kemudian mampir ke telinga lagi, enggak. Ke telinga langsung ke hati. Jadi susah itu keluarnya. Antum bisa kebayang ya bagaimana wanita itu menyimpan rahasia. Makanya istri kalau sudah marah sama suaminya tidak hanya histeris tapi juga historis. Jadi selain histeris, dia juga historis. Jadi mengungkap kesalahan suami itu 4 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu bisa ingat itu. Karena tadi ilmunya masuk ke hati ya. Nah, wanita yang namanya Maryam itu ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah desain, Masya Allah, memiliki kekuatan fisik sekaligus kekuatan mental yang luar biasa. Saat dicaci, dimaki seperti itu, karena tadi memang sudah Allah berikan satu tipsnya, sauman, wes pokoknya diem gitu. Tapi diemnya orang yang terfitnah itu gampang atau susah sih sebenarnya? Antum difitnah nyolong sendal, terus antum disuruh diem, pokoknya diem. Kalau ada yang menuduh, diem. Kita itu nggak betah, saya harus ngomong ini. Bukan saya, gitu kan. Tapi Maryam itu diperintahkan oleh Allah, diem. Berat diem saat itu. Karena harusnya Maryam itu mengatakan, saya nggak zina, ini adalah... Kan harusnya gitu, mengklarifikasi itu. Tapi memang skenario Allah itu jauh lebih indah dan lebih halus. Lebih mematikan, musuh lawan. Maka Maryam saat itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu kamu yang menjawab. Fa'asyarat ilaihi, maka dia cukup memberikan isyarat. Ya udah tanya saja sama bayiku. Nah, kira-kira gitu. Tapi dengan isyarat. Karena enggak ngomong kan. Walaupun di beberapa penafsiran menarik. Gara-gara ada 2 kata ini, kata asyam jadi berubah maknanya. Atau pernah ini nggak kalau pas baca ayat ini memikirkan nggak? Di situ ada 2 kata yang terjemahnya sama. Coba. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Ada 2 kata yang terjemahnya sama apa? Mahdi sabiyya. Bukan. Ola. Qalu nukallimu. Qalu sama tukalimu. Qala dan kalama itu kan memiliki esensi yang sama. Qala berkata, nukalimu berkata-kata juga tuh. Hanya bedanya gini, kalau qala itu lebih umum daripada takallama. Nah, termasuk isyarat itu ada kata ulama, sebagian ulama lughah itu adalah qaul. Paham? Jadi termasuk qaul itu adalah isyarat itu. Berarti Maryam itu tidak hanya dengan tangan nunjuk-nunjuk, tapi juga mengatakan, nih tanya, begitulah. Fa'asyarat ilaihi. Jadi Maryam diperintahkan untuk menunjuk anak kecilnya ini qalu. Maka ketika diberikan isyarat, kamu kan nanya, kamu kan mencemooh saya, kata Maryam. Ya sudah, tanya saja sama dia.
Logikanya orang itu juga muncul. Qalu, mereka berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami bisa berbincang, bercakap-cakap kepada orang atau bersama orang yang masih berada di al-mahd. Mahd, tahu mahdud? Kita sering kalau dulu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mahdun itu ayunan, menunjukkan orang itu masih sangat kecil atau usia-usia bayi lah. Karena nggak ada orang yang 40 tahun di ayunan. Sobiya, maka diberikan penjelasan sobiyan. Sobiyan itu masih kecil. Bagaimana kami bisa berbicara dengan bayi kecilmu ini, gitu loh. Dan memang nanti Allah berikan mukjizatnya di sini khusus kepada Nabi Isa alaihissalam, dan dia mampu berbicara. Kalau dirunut mulai dari Israiliyat sampai kepada hadis yang sahih, ada sekian bayi yang bisa berbicara. Nah, di antaranya sebutkan 3 atau 4 lah ya. Bayi tapi bisa ngomong. Nanti kita simpulkan ya. Yang pertama kisah Nabi Isa ini yang jelas. Nabi Isa mampu berbicara walaupun masih dalam keadaan bayi. Sebagai bentuk pembelaan kepada ibundanya yaitu Maryam alaihissalam. Yang kedua, bayi pembela Juraij. Masih ingat kisah Juraij? Apa? Nah, ketika Juraij itu kisah awalnya dianggap durhaka terhadap emaknya. Sebenarnya tidak durhaka-durhaka banget karena beliau sedang sholat tapi ibunya manggil, sholat sunnah ya. Menurut kita mah baguslah orang sholat, meneruskan sholat dan tidak memenuhi panggilan sang ibu gitu. Tapi ibunya marah. Marahnya itu doanya juga saya tidak mau pokoknya suatu saat dia pasti akan terkena fitnah berzina dengan seorang wanita. Singkat ceritanya ternyata setelah sekian lama dari doa itu ada seorang wanita yang dikirim oleh seseorang untuk menggoda Juraij. Diajak berzina nggak mau, diajak berduaan nggak mau, pacaran nggak mau, gelap-gelapan nggak mau, bingung ya. Wanita sudah kadung dibayar. Maka akhirnya dia berzina dengan seorang pengembala kambing sampai hamil. Nah setelah hamil ngakunya dia berzina dengan Juraij. Sampai melahirkan anak. Nah orang-orang juga percayalah. Oh berarti berzina ya. Dikirain orang soleh, ternyata toleh. Orang menganggap seperti itu sampai melahirkan. Tapi Juraij itu karena orang yang ahli ibadah, dekat dengan Allah, maka dia memaksa bayi itu untuk berbicara. Mungkin kalau bahasa, "Ih bayi, ngomong, bapakmu siapa?" Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bayi yang baru dilahirkan tuh ngomong, "Bapakku si fulan," ternyata bukan Juraij. Yang kedua ya. Yang ketiga, bayi dari Bani Israel tentang doa ibunya. Ketika sang ibu menggendong bayi kecilnya, lewatlah seorang yang gagah, glamor gitu ya. Naik kuda yang kalau sekarang Mercy gitu ya. Gagah lah pokoknya, kaya raya gitu. Ibunya berdoa, "Ya Allah, semoga anakku ini seperti dia." Ya anaknya nyeletuk itu yang digendong, yang masih nyusu gitu. Nengok ke orang itu, "Ya Allah, semoga saya tidak seperti dia." Kemudian lewatlah seorang perempuan yang dianggap tunasusila atau pezina, digebukin, di ini gitu ya, diarak. Ibunya berdoa, "Ya Allah, semoga anak saya tidak seperti dia." Bayi noleh lagi mengatakan, "Ya Allah, semoga saya seperti dia." Emaknya juga kaget. "Kamu itu membantah semua doa saya," gitu. Lah ternyata bayi ini ngomong. Orang pertama itu adalah seorang pemimpin yang zalim, yang lalim. Dan saya tidak mau seperti dia. Tinggal 10 menit lah. Kalau udah mati udah ya kita.
Harusnya sampai ayat 33 sampai 29. Enggak apa-apa lah, sabar ya. Ini ujian kalau kita ngaji. Ini emang diharuskan sih kayaknya. Yang online harus offline, harus kesini semua kayaknya. Ya, Boleh Ustadz, kapan-kapan dikumpulin. tunggu undangannya. Di sini kan lumayan bawa roti satu-satu, bisa makan bareng. Bisa diatur. Tadi pada kelaparan. Iya, Ustadz. Bakar aja. Saya jauh, Tat. Oh, baik ya. Jadi ternyata tadi yang pertama raja yang zalim, sedangkan yang kedua itu adalah wanita baik-baik, wanita yang salihah hanya dituduh berzina. Itu klarifikasi bagi. Yang ketiga Ashabul Ukhdud. Masih ingat Ashabul Ukhdud? Ada seorang raja yang karena tidak rela umatnya itu atau rakyatnya masuk Islam semua gara-gara seorang pemuda itu sudah di surat surat Al-Buruj. Nah, silakan dicek nanti. Singkatnya adalah ada seorang perempuan yang menggendong anaknya, ragu-ragu ingin nyemplung ke jurang api yang sudah disiapkan itu. Kemudian bayinya ngomong, nahnu 'alal haqq. Ya ibu, jangan ragu, kita di atas kebenaran. Loncat berdua. Nah, itu bayi yang ngomong ya. Jadi sebetulnya kesimpulan kita apa? Anak, manusia, dewasa ataupun anak-anak mampu berbicara, itu bukan soal kecerdasan anak itu, bukan kemampuan anak itu semata. Itu karena pertolongan dan juga izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mengizinkan dia berbicara, bicara umur siap berapapun. Kita orang tua hanya bisa membantu menstimulus mereka untuk bisa berbicara. Soal kemampuan serahkan kepada Allah. Maka jangan pernah kita menjustifikasi orang tua. Ini anaknya udah segini kok belum berbicara misalkan. Umurnya berapa? 5 bulan. Ini Nabi Isa aja baru lahir udah ngomong. Jangan pernah kita kemudian mengatakan semuanya sama, enggak. Karena Allah berikan kemampuan yang berbeda. Selalu memiliki cara untuk mengklarifikasi bahwa itu suci. Walaupun dituduh dengan berbagai macam tuduhan, tapi kalau Allah itu menolong hambanya, pasti akan disucikan kembali. Dan ini cara Allah yang sangat unik untuk mempertahankan kesucian Maryam dari tuduhan dan mensucikan Nabi Isa alaihissalam sebagai orang yang tetap suci bukan hasil perzinahan, dibuktikan dengan pengakuan Nabi Isa alaihissalam. Nah, pengakuan Nabi Isa, apa yang dibicarakan? Setidaknya ada 9 sampai 10 macam. Nah, ini kalau kepotong baru dapat 3 nanti ya. Maka sang bayi tersebut, yaitu Nabi Isa alaihissalam berkata, coba perhatikan baik-baik perkataan pertama apa yang muncul dari lisan Nabi Isa alaihissalam. Inni abdullahi. Lebih kencang dari tadi ya. Jadi Nabi Isa berkata apa? Inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Yang pertama kali muncul di lisan Isa kecil ini tentang eksistensi Allah sebagai Rabb, sebagai ilah, sebagai Tuhan. Setelah itu baru Nabi Isa menyatakan ana abduhu, saya adalah hamba Allah. Pengakuan ini mendapatkan pengakuan atau mendapatkan legalitas dari Allah langsung. Pengakuan ini diterima oleh Allah. Artinya pengakuan Nabi Isa sebagai hambanya itu juga diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata Nabi Isa itu pertama kali saat berucap dari lisannya menyatakan bahwa saya adalah hamba Allah, bukan Allah. Dan juga tidak menyatakan bahwa saya ini adalah anaknya Allah. Tapi yang muncul adalah ana Abdullah. Dan ini akan menjadi bumerang loh. Jadi siapapun nanti yang mengatakan iya bukan Abdullah, Nabi Isa akan marah. Makanya di antara tujuan kenapa dia turun ke bumi nanti kali yang kedua, tujuannya apa?
Marahin orang-orang itu. Mematahkan salib dan membunuh babi dan membunuh Dajjal. Jadi ternyata mula-mula kalimat yang terucap itu adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan membersihkannya dari sifat dia memiliki anak dan mensucikan bahwa dirinya bukan Tuhan. Justru mengatakan Abdullah. Namanya Abdun itu bayangkan seperti budak yang dimiliki oleh tuannya, seperti kambing yang dipelihara oleh orang. Tidak memiliki otoritas apapun. Bayangkan ketika kita mengatakan Abdullah, kita tidak berhak menentukan arah hidup kita kecuali mengikuti aturan Allah. Itu namanya Abdullah. Oh, namanya Abdullah ngeyelan gitu ya nggak ada. Saya Abdullah, tapi diperintah sholat nggak mau, ngaji nggak mau, suruh ngalor malah ngidul, suruh naik malah turun. Ya nggak diakui Abdullahnya gitu loh. Misalkan antum ngaku anaknya si Fulan, tapi tidak pernah mencantumkan nama ayahnya itu, ya nggak diakui kalian. Jadi Abdullah itu ada konsekuensi dari sisi tauhid dan juga dari sisi amal atau syariat. Yang kedua, pengakuan Nabi Isa kecil itu adalah adaniyal kitabah. Dia yang telah memberikan kitab kepadaku. Berarti Isa alaihissalam itu diberi kitab sebagai panduan. Panduan untuk dirinya dan juga panduan untuk umatnya. Namanya kitab Injil, tapi yang asli. Dan itu berbahasa Ibrani. Yang ketiga, waja'alani nabiyya. Jadi yang pertama itu Abdullah, yang kedua diberikan kitab, yang ketiga apa? Dia Allah telah menjadikanku nabiyan, seorang nabi. Jadi ini klarifikasi langsung awal pertama kali ketika Nabi Isa alaihissalam itu berbicara kepada kaumnya yang menuduh ibundanya berzina dan seterusnya, maka Nabi Isa sendiri yang mengklarifikasi. Jadi ini hebat ya. Kalau yang kira-kira menurut kita, ya kalau seandainya yang ngomong ini Maryam langsung, dibantah habis itu. Ya biasalah pezinakan itu, pezinakan membela diri gitu dan seterusnya. Tapi kalau yang ngomong bayi, kira-kira itu bisa dibantah? Ya nggak bisa. Jadi misalnya gini lah. Si Fulan dituduh nonjok si Fulan. Si A dituduh nonjok si B. Kalau yang mengklarifikasi si A, kan masih ada kemungkinan diayal lagi kan. Tapi kalau yang mengklarifikasi si B, saya nggak ditonjok loh. Ya udah beres loh, namanya dia yang jadi sasaran dan dia sudah mengakui. Nabi Isa pun demikian. Saya itu dilahirkan dalam keadaan suci dan ibunda saya suci, bukan bezina. Ya beres, mau diapain lagi, wong dia yang ngakuin. Itu penting. Ternyata kalau ada fitnah, pengklarifikasi yang sangat hebat itu ketika bukan sang korbannya, tapi objeknya, kira gitu. 3 macam pengakuan ini, yaitu Abdullah, ataniyal kitab, dan ja'alani nabiyyan, untuk menunjukkan eksistensi sebagai hamba yang diutus menjadi seorang nabi dengan panduan kitab suci. Dan status Abdullah atau hamba Allah itu status termulia. Kemuliaan Nabi Isa sangat mulia karena termasuk ulul azmi. Tapi kemuliaan ini tidak sampai nyebrang menjadi Tuhan. Atau minimal anaknya. Jadi orang Islam itu sangat mengagumi, sangat menghormati beliau. Tetapi tidak sampai ghulu berlebihan. Karena itu kita pun juga harus menyampaikan hal ini dengan sebenar-benarnya dan keyakinan ini tidak boleh goyah dalam diri kita. Baik, saya kira ini tinggal beberapa detik lagi akan mati. Bukan kita yang mati, tapi Zoom-nya yang mati. Semoga kita bisa melanjutkan di minggu depan. Ini kurang nyaman ya, mohon maaf. Sebetulnya sudah diperpanjang, tapi kayaknya ada masalah. Baik, ini yang dapat kita tadabburi pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kisah ini karena baru 3 ya. Nanti ada 9